Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ramdhani dari Prodi Manajemen B Institut Manajemen Wiata Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bahasa Indonesia mengenai hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir kalimat. Hakikat bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia terbagi menjadi 6 perkembangan dari abad ke-7 hingga abad ke-21. Di sini saya hanya akan membahas perkembangan bahasa Indonesia pada abad terakhir, yaitu abad 21. Terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan 10. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003. Melalui kongres ini ditekankan agar adanya peningkatan kesadaran warga dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari masyarakat kalangan rendah sampai dengan masyarakat kalangan tinggi. Penekanan itu dimaksudkan agar pada era global ini bahasa Indonesia semakin mantap dan dapat mempresentasikan taraf keindonesiaan kita. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008 diadakan Kongres Bahasa Indonesia 9 bertempat di Jakarta. Dari kongres ini muncul harapan agar ke depan bahasa Indonesia mampu membentuk warga yang kompetitif, cerdas, dan beradab. Selanjutnya Kongres ke-9 juga membahas ihwal pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing dan pemantapan penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik dan cetak. Kemudian, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, diadakan Kongres Bahasa ke-10. Tercatat 1168 orang dari dalam dan luar negeri hadir sebagai peserta. Terdapat sebanyak 33 rekomendasi tentang bahasa Indonesia yang diperoleh dari kongres ini. Semuanya berintikan kepada harapan agar pemerintah benar-benar berperan pada kegiatan penelitian dalam peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa yang mantap pula di kancah aneka bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia. Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memberikan pengertian bahwa begitu merdeka, kita telah memiliki bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya sebagai bahasa negara, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemantapan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Variasi bahasa, adanya perbedaan di antara sesama masyarakat, akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, memungkinkan adanya 2 atau lebih bahasa yang berbeda. Hal inilah yang disebut dengan variasi atau ragam bahasa. Contoh-contoh variasi bahasa antara lain, variasi bahasa lisan dan tulisan, variasi bahasa resmi dan tak resmi, variasi bahasa dialektikal, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bahasa bidang khusus, variasi bahasa baku dan tidak baku, variasi baku tulis dan baku lisan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Bahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah atau aturan bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan sangat membingungkan. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama, ejaan Pan-Opposition, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pemakaian huruf. Huruf terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan yang terakhir huruf tebal. Penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi 11. Yang pertama ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, ku, kau, ku, mu, dan nya. Dan yang terakhir kata si dan sang. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terbagi menjadi 15. Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle atau shuttle. Lalu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata, istilah, dan diksi. Kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis. Artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia Melayu, bahasa-bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Salah satu contoh, relasi makna adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, berbeda dengan sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Kalimat. Menurut KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Dijelaskan oleh Sugono bahwa sebuah pernyataan lisan atau tulis dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki 2 persyaratan pokok, unsur predikat dan permutasi atau perubahan urutan unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdapat 5. Yang pertama, subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Kemudian predikat adalah bagian dari kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Lalu ada objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Kemudian perlengkap, berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Dan yang terakhir, keterangan, berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Jenis-jenis kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama,
kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kedua kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, dan yang terakhir kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Adapun syarat kalimat efektif terbagi menjadi 4. Yang pertama, gramatikal, berarti kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa, kaidah pembentukan bunyi, ortografis, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penulisan paragraf. Kemudian, lugas agar dapat dipahami secara tepat oleh pembaca. Selanjutnya, memperhatikan aspek penekanan. Penekanan dalam sebuah kalimat adalah usaha penulis untuk menampilkan fokus dalam kalimat. Dan yang terakhir, sejajar. Kesejajaran adalah perincian beberapa unsur yang sama penting dan sama fungsinya secara berurutan dalam kalimat. Sekian dari saya, terima kasih.